berakar pada tradisi kuno, sio tetap relevan dalam kehidupan modern sebagai panduan dan inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus saya Anti pamit. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ada rekan saya Dewi Satriani. Demikian kabar Ratna Pro 4. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Semuanya jadi 20.000 Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak Kak? Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem. Gak usah deh Mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda di edisi hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Oke, kali ini bersama saya Dewi Satriani hadir dalam program acara kita obrolan kuliner UMKM. Di siang hari ini pastinya seperti biasa ada narasumber kita yang akan mengisi program acara kita. Kita akan membahas terkait dengan berani memulai. Itu pembahasan kita untuk siang hari ini. Ada owner Rotiku ya, ada Mbak Wida Lisniawati. Langsung aja kita menyapa beliau. Iya, owner, assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang. Selamat siang. Oke, ini gimana nih persiapannya untuk menuju ke sini? Apakah sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk pembahasan kita? Oke, sudah siap. Udah siap dong. Iya ya, tapi ini sempat ngobrol-ngobrol juga sama owner Rotiku ya. Ini katanya bukan orang di sini ternyata. Ternyata orang di luar dari Sulawesi Selatan ya. Iya. Itu gimana ceritanya ini? Kenapa bisa ada di Kota Makassar dan katanya menurut informasi dari owner sendiri tadi ya, ini ada baru 2 minggu gitu ya? Iya, di Makassar. Sebelumnya di mana? Sebelumnya kita Rotiku ini berdirinya di Jakarta. Jadi pusatnya di Jakarta. Dan setelah itu kita membuka cabang di Surabaya. Lalu di tahun berikutnya kita membuka lagi di Bali. Dan ini tahun ini persis di awal tahun ini di pertengahan Januari ini kita prosesnya dari awal pertengahan ini sudah mulai kurang lebih selama 2 minggu di Makassar seperti itu. 2 minggu di Makassar luar biasa sekali. Iya, akhirnya langsung merintis ya, buka cabang langsung merintis usaha seperti ini. Biasanya kan butuh proses biasanya kalau orang untuk merintis usaha seperti ini. Namun langsung aja ya dengan topik kita, pembahasan kita, merintis usaha ini dari tahun berapa ini? Kalau dari tahunnya itu sekitar tahun 2016 ya. 2016. Kita masih jadi mahasiswi waktu itu. Iya. Jadi intinya mau mulai aja bahwa apapun kita bisa jadikan untuk bisnis atau usaha seperti itu. Iya, baru tahun 2016 itu status dengan mahasiswi. Nah, status mahasiswi ini kan bisa dikatakan uangnya kan tidak mencukupi iya, gitu, betul. hanya untuk kuliah gitu. Betul sekali. Ini gimana sehingga berani memulai usaha seperti ini, owner? Oke, nah untuk memulainya itu caranya kan kita belajar sambil bekerja waktu itu ya, karena ada libur semester. Jadi saya
kebetulan waktu itu kampusnya saya ambil yang lagi di Tasikmalaya ya. Jadi kita ke temen yang sedang bekerja di Jakarta, sekaligus saya juga ikut bekerja juga karena tidak menyia-nyiakan waktu libur itu gunakan untuk mencari uang juga. Nah, di situ kita belajar untuk baking dan sekaligus marketingnya seperti itu. Jadi tapi kalau mahasiswi kan otomatis duitnya kan Ya, terbatas, pas-pasan. Jadi pas-pasan. ya itu tadi dengan cara bekerja seperti itu akhirnya kita juga bisa mempersiapkan ternyata untuk memulai sesuatu itu nggak harus kita sempurna dulu baru Iya. kita mulai, tapi intinya yakin dulu. Jadi yakin dulu. Yakin gitu. dulu kita belajar mampu mempelajarinya dan kita yakin kalau kita itu bisa gitu Iya, kan, iya, bisa samalah seperti yang lain gitu. Jadi Kurang lebih. awalnya itu pembuatannya mungkin bisa dikatakan mungkin 2 pieces 3 pieces gitu Ya karena sedikit. Ya waktu itu karena saya ngejarnya itu supaya bisa jualan banyak, ya bikinnya karena kita kan marketnya itu pakai mobil, waktu itu minimal saya bikin dulu deh buat 1 mobil 1 bagasi di itu belakang itu. mobilnya siapa itu? Itu mobil itu waktu itu pakai mobilnya temen gitu, atau kalaupun Iya, iya. nggak ada ya oke, kita apapun ya yang penting kita bisa jalan, bawa produk dan kita bisa jual seperti itu. seperti Jadi kan itu. bisa juga sewa seperti itu kan, banyak juga Iya, iya. sama-sama menguntungkan ya bagi si pemilik gitu. Tapi ngomong-ngomong nih owner, kenapa mesti harus merintis usaha ini? Apa yang menjadi motivasi sehingga harus merintis usaha ini? Apakah owner kekurangan duit atau mungkin hanya mengisi kekosongan aja atau hobi atau kayak Oke, gimana? pada awalnya yang pertama lagi mengisi kekosongan di Wah. satu sisi. Yang satu sisinya saya hobi marketing, menawarkan atau mengunjungi Iya, orang iya, tuh iya. saya suka dengan, apalagi kalau ada produk baru ya. Berarti kita ada topik baru nih yang Benar, harus saya benar. sampaikan, dan di situ banyak silaturahmi ke kantor-kantor, ke dinas-dinas dan ke beberapa tempat-tempat lain gitu ya. Yang memang itu orang-orang tidak kita kenal, tapi akhirnya kita Akhirnya bisa jadi kenal ya? jadi kenal, menjalin silaturahmi dengan produk ini, dengan cara bisnis ini seperti itu. Memang kalau orang sudah passionnya ke marketing itu kayaknya memang hobi untuk berteman sama siapapun ya owner ya. Betul. Benar sekali. Iya, iya. Oke. Nah, kenapa sih mesti namanya brandnya itu ya Rotiku? Nggak ada, Rotiku. nggak ada brand lain atau kayak gimana? Oke, Ada itu ceritanya? ceritanya paling mudah diingat, paling mudah dikenal Oke. roti. Oh ya, Rotiku. Oh, Udah. Rotiku. Iya, kalau roti kan ya iya, itu Rotiku tuh ya. Iya, gitu. Iya. Siapa target pasar utamanya nih owner? Apakah mahasiswa atau pekerja, anak-anak atau yang lainnya atau nenek-nenek? Ini Oke. siapa nih? Kalau untuk target pemakan roti sih sebetulnya hampir semua orang makan roti ya. Yes, Seperti itu. benar. Jadi kita tidak pilih-pilih, cuman kita lebih banyak biasanya kalau untuk promo kayak gitu mengunjungi titik-titik yang di mana banyak orang kumpul. Iya. Contohnya kayak ke perkantoran, ke perbankan atau ke area bisnis pun seperti itu, atau ke area pendidikan Iya. maupun ke paling banyak ke dinas, karena di sana selain untuk repeat order buat acara-acara kayak buat rapat dan lain sebagainya. Iya, di antara yang semuanya ini siapa yang paling berminat gitu? Apakah dari kalangan pekerja atau mungkin kalangan dari mahasiswa atau emak-emak atau kayak gimana nih? Emak-emak kayaknya deh ya, emak-emak sama Iya. ya emak-emak para pekerja ya lebih banyak, karena yang paling lebih banyak kita temuin. Karena iyalah kalau mama kan itu kalau misalkan nggak ada pekerjaan, Jajan. nggak ada suatu kegiatan yang harus dibuat gitu. Biasanya kalau duduk-duduk sama teman-teman atau tetangga-tetangga itu kan, nah ngumpul sambil makan roti itu kan paling pas sekali makan roti. Kalau duduk-duduk cuman cerita aja kayaknya mereka itu kurang pas. Iya, betul. Kurang hidup gitu ya. Iya, Oke. Apa keunikan atau keunggulan dari produk Rotiku dibandingkan roti yang lainnya nih, owner? Oke, keunikannya kita mungkin untuk dari kemasan, kalau yang produk utamanya itu yang legendnya ini ada produk pisang coklat seperti ini ya. Oh, itu pisang Ini coklat? yang sosis bolognese, jadi Oh,
ukuran sosis. roti, ya sosis bolognese. Jadi Yes. yang biasa nggak suka terlalu manis bisa ke varian ini gitu. Jadi kalau perbedaannya kita mungkin untuk kemasan kita lebih besar ya dibandingkan benar. roti satuan yang sekali makan. Jadi ini bisa digunakan buat oleh-oleh gitu seperti iya, itu. iya. Jadi banyak. Iya. Karena kalau biasa kalau model plastik kan biasa aja kan. Ya langsung. Kalau yang plastik itu lain lagi, kalau misalkan disimpan di tempat lain biasa penyok, Iya. nggak ada yang penghalang gitu Iya, ya. oke. Oke, modal awal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis roti apakah besar atau kecil? Karena kalau dipikir owner adalah seorang mahasiswi. Kalau mahasiswi itu modalnya terbatas, kira-kira banyak ya sih? Oke. Atau mungkin owner memang turunan kali ya, udah banyak duit. Oke. Salah satunya pasti ada support ya. Ada Cuman support. yang pasti kita modal itu bukan nomor satunya, kita kemauan dulu, berani Yes. dulu. Dan di situ pasti itu ada akhirnya ada jalannya, Iya. ada apanya ya untuk memulai itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Yang sulit itu biasanya pertimbangan dan rasa takut. Biasanya dengan takut memulai akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Dia bilang kalau orang sini tuh setengah-setengah, ragu-ragu Ki, setengah-setengah Ji kemauannya. Oh, oke. Nah, owner dari brand Rotiku ini, itu variannya jenis yang brand Rotiku sendiri tuh ada apa aja? Oke. Bisa dilihat ini Boleh. ditunjukkan di kamera Oke, ini untuk variannya kita lagi launching itu best sellernya itu dengan 4 varian, yaitu ini double coklat almond meleleh ya. Ush, Di meleleh dalamnya abangku. itu ya, di dalamnya ada coklat dan juga dengan topping coklat dan almond. Rotinya Wah. lembut ya. Nah, itu pecintanya Oke. untuk anak-anak tuh. Iya. Ya. Kalau untuk varian yang disukai banyak kalangan, terutama khususnya di Makassar, karena saya lihat Makassar itu identik dengan pisang ya. Iya, Ada benar es pisang sekali. hijau, ada Pisang epe. Nah itu ya. Jadi ini saya pun membuat varian terbaru yaitu pisang coklat. Pisang coklat. dengan topping wijen ya seperti itu. Iya, Itu iya, banyak iya. disukai juga. Dan satu lagi ini ada varian yang tadi sosis bolognese. Yes. Dan kalau yang suka yang lembut-lembut itu ada ada apa? Ini Ada saya apa ambilkan ini Ada apa gerangan? apa namanya ini namanya keju vanilla cream seperti Aduh, ini. andalan aku tuh kalau keju vanilla cream. Oke, vanilla Iya, cream iya. lembut seperti itu. Oke, seperti itu. Kalau dari punya rencana tidak untuk membuat jenis dari produk brand Rotiku ini, misalkan mau bikin apa cake mungkin dari cup atau mungkin cake apa gitu selain dari ini. Selain dari roti, Iya. kita selain dari roti itu ada juga produk kita yaitu Japanese cheesecake ya. Oh, Japanese. Iya betul sekali. Cuma kan karena itu tertentu aja biasanya yang sudah terbiasa langganan. Tapi tidak ada salahnya ketika kita ada promo atau ada bazar, biasanya kita juga ikutkan. Cuman memang kita lebih legendnya ke produk bakerynya. Oh, seperti bakerynya itu fokus dengan bakery fokus ya. karena kita tentu kan ada di beberapa cabang itu tidak selalu kita pantau ada di situ ya. Benar, karena benar. di situ karyawan yang kita kasih kepercayaan untuk selalu konsisten gitu Yes. dengan pembuatan yang itu. Oke, owner, kalau ditanya soal harga jual yang ideal agar bisnis tetap untung tetapi tetap menarik bagi pelanggan itu harga jualnya berapa aja ini? Untuk harga jualnya sebetulnya relatif kita sangat murah sekali ya Yes. dibandingkan dengan kalau saya survei di sini roti atau cake yang ada di Makassar itu rata-rata yang premium itu kan harganya sekitar hampir 100.000 ya atau Hampir 99.000 ya yang sering Yes. saya beli itu seperti itu. Nah dengan ini supaya kita juga mengejar juga kuantiti supaya cepat untuk
closingnya. Jadi ini untuk satuan kita harganya hanya 45.000 saja. 45.000 Betul. aja. Iya, dan kita pun ada apa namanya harga yang spesial karena ini juga kita lagi pembukaan. Jadi ada harga satu paket itu dapat 3 box dengan all varian, boleh pilih variannya. Yes. Itu hanya dengan harga 100.000. 100.000 dapat Sudah 3 dapat box 3 ya. box seperti Tapi itu. terserah mau pilih varian Terserah apa mau aja. pilih varian apa saja. Oke. Yang pasti produknya fresh, baru dibuat gitu kan, dan tahannya itu bisa 4 sampai 5 hari karena memang tanpa pengawet. Oh, Jadi kalau iya, yang buat iya. oleh-oleh ini masih fresh karena nggak langsung dikonsumsi kan, pasti dibawa dulu ke mana atau Benar. pulang kampung seperti itu, jadi masih aman. Tapi kalau udah seminggu itu Kalau seminggu lebih baik tidak jangan. dikonsumsi Iya, karena ini tanpa pengawet kan. Tanpa pengawet. Nah, ini Seperti namanya itu. makanan sehat, Sehat, ya. Karena kalau biasa kalau pakai pengawet kan itu biasanya pakai jangka waktunya Lama. ada yang lama kan. Lama. Ada yang Iya. sampai berbulan loh. Ada. Jadi dihindari ya yang namanya Iya. bahan pengawet Bahan gitu ya. Nah, pengawet karena yang itu tidak baik. karena seperti yang kita lihat sekarang ada beberapa roti-roti ya itu menggunakan bahan pengawet. Bagaimana menurutnya owner ini yang menggunakan bahan pengawet ini? Kalau sarannya sih tidak baik ya Iya. untuk kesehatan karena banyak dampaknya. Entah Yes. itu untuk penyakit apa, kanker dan sebagainya. Jadi juga kita juga sering dapat ilmunya atau yang kita pelajari bahwa memang kalau roti itu maksimal ya tahannya itu aja 5 hari atau seminggu seperti itu. Oke. Jadi intinya harga di pasarannya itu yang di luar dari promo itu 45.000 itu rata ya? Rata satu. Tidak berbeda-beda. Tidak berbeda-beda. Jadi nggak Gitu. pusing memikirkan Nggak namanya pusing. harga. Iya, betul sekali. Tapi ini semuanya memiliki kelebihan, misalkan Ada, yang ada iya, ada pisang yang- coklatnya, iya, betul. kayak gitu-gitu kan, bukan roti-roti yang aja Iya. gitu ya. Oke, nah owner bisa dijelaskan apa saja sih bahan-bahan dan cara pembuatan dari rotiku ini? Rotiku ini bahan-bahannya Kayak ini misalkan itu yang kayak coklat, terus Oke. apalagi yang kayak roti-roti almond. lainnya. Oke, untuk bahan-bahannya kita ambil dari tepungnya yang tinggi protein. Terus untuk isian Jadi bukan sama tepung-tepung biasa ya, bukan ya? Iya, betul sekali. Terus untuk Janganlah pakai iya. tepung biasa kan itu akan tidak berkhasiat ya. Iya, supaya juga kita nggak sekedar capek bikin, tapi juga kita bisa menikmati, rasanya sesuai lah dengan capeknya kan enak gitu ya. Benar. Nah, untuk coklatnya kita ambil yang premium dan juga untuk toppingnya kita ada yang almond, terus begitupun dengan saus untuk yang roti lainnya ya, dan keju. Terus juga krim-krimnya seperti itu. Jadi supaya kita tidak membuat customer kapok gitu ya. Iya, Kalau iya. misalnya kan sekarang itu yang penting orang tuh enak, berapa aja dibeli, apalagi ini ya udah rasanya premium, terus harganya juga harga ekonomis gitu. Seperti Owner, itu. jadi cara pembuatannya gimana? Apa menggunakan mesin atau manual? Pakai atau mungkin tenaga iya, yang super atau kayak gimana nih owner? pakai mesin, Pakai pakai mesin. mesin, ya pakai mixer yang untuk industri gitu. Apa Seperti mixer itu. yang biasa di rumah tangga owner yang cuman mixer biasa? Enggak, kalau itu mungkin Atau- enggak nggak kekejar bikinnya. Jadi pakainya yang kapasitasnya minimal yang sekali ngadon itu 10 kilo. Itu yang minimal yang kayak gitu. satu mixernya Saya seperti pikir cuman pakai mixer yang kayak di rumah aja Enggak, gitu. ntar biar nggak lama gitu kan, karena kita juga ngejar targetnya kan, yang dibuat kan banyak, sehingga setiap harinya harus mengejar target, harus selesai dalam jumlah yang banyak dengan kapasitas tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau bahannya di mixer tuh owner, apa membutuhkan berapa lama sampai teraduk dengan rata? Itu maksimalnya kurang dari 1 jam di Kurang dalam 1 mixer, jam. terus lalu Ih, lama ya ternyata. Iya, Jadi lalu- listriknya banyak lah banyak. owner.
Terus dibentuk itu kurang lebih sesuai kecepatan si tenaga kerjanya, tapi rata-rata kalau satu adonan itu biasanya dibentuk kurang lebih 1 jam juga atau 1,5 jam lebih. Setelah itu ada proses proofing yang kira-kira memakan waktu 2 sampai 3 jam. Nah, setelah itu topping sebelum dipanggang. Lalu itu baru dipanggang Total berapa jam itu, Owner? Kenapa lama banyak. Kalau sekali? bikin roti itu hampir 10 paling cepat. Wow. Paling ini tuh bisa sampai 12 jam dan karena kan itu lama di proofingnya gitu, pengembangan juga, pengembangan ya. pengembangan. Karena dari proses ke pengembangan, dari Yes. persiapan bahan itu ya kalau standar yang kita buat itu bisa 10-11 jam, dan ada juga kalau kita lagi dikejar target itu ya ada yang dari pagi sampai pagi lagi. Wah, seperti itu. seperti itu. Nah, Iya. itu kalau owner buat roti ya, misalkan ini 1 kali pembuatan itu berapa kilo tepung tuh yang digunakan gitu? Yang digunakan untuk satu mixer itu kapasitas 10 kilo Yes. mixer, maksimalnya 12 kilo mixer. Itu untuk 1 kali pembuat, kali. 1 kali membuat, dan kita kadang bisa 3 adonan atau 4 adonan. Oh, Jadi kurang iya, lebih seperti itu untuk salah satu di satu tempat itu kurang lebih begitu. Oke, baik, Owner. Sebelum kita lanjut ya pembahasan kita dengarkan lagu dulu, Owner. Oh, iya. Biar terhibur Ownernya. Oke, Walaupun ini oke. lagu daerah ya, Owner ya. Iya, Saya tahu iya. kalau Owner itu bukan orang Makassar. Iya, iya. Oke. Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman. Di dunia yang semakin maju ini, penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi dan kesehatan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua dapat membantu mencegah stunting secara dini. Mari sama-sama mencegah stunting dengan perbaikan pola makan yang sehat. Nutrisi penting, cegah stunting sejak dini. Fashion selalu menjadi bagian terpenting dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Tapi, tahukah kalian bahwa tren fashion yang terus berubah cepat juga membawa dampak pada inflasi? Harga pakaian dan aksesoris cenderung naik seiring dengan permintaan yang tinggi akan gaya terbaru. Brand fashion seringkali merilis koleksi baru setiap musim, memicu hasrat belanja yang kuat di kalangan Gen Z. Ini membuat harga barang fashion menjadi tidak stabil, terutama untuk produk-produk yang viral atau dianggap must have. Untuk menghadapinya, Gen Z bisa mempertimbangkan untuk lebih selektif dalam berbelanja. Cobalah fokus pada item fashion yang berkualitas dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama, atau bahkan mencoba thrifting, fashion import second, untuk menemukan gaya unik tanpa harus menguras kantong. Dengan begitu, kita bisa tetap fashionable sambil mengelola keuangan dengan bijak.
Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui Kemiskinan itu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Masih banyak orang yang kesulitan buat sekedar bertahan hidup, apalagi berkembang. Nah, pengentasan kemiskinan bisa jadi solusi nyata kalau kita semua ambil bagian. Caranya, beri akses pendidikan yang berkualitas, buka lapangan kerja yang adil, dan pastikan layanan kesehatan bisa dijangkau semua orang. Kalau kita kerjasama, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat, kita bisa mengangkat mereka yang masih terjebak di lingkaran kemiskinan. Hasilnya, lebih banyak orang bisa hidup lebih baik, dan kita semua ikut merasakan manfaatnya. Jadi, ayo kita mulai gerakan ini sekarang. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang mudah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi. Penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama. Baik, kita masih bersama dalam program acara kita yaitu ngobrolan kuliner dengan owner Rotiku ya, ada Mbak Wida Lisniawati ya. Oke, Mbak Wida, kita lanjut lagi ya dengan pembahasan kita berani memulai ya. Tapi emang kalau yang namanya berani memulai itu kalau seorang mahasiswi itu luar biasa sekali nih. Saya sendiri kalau jadi mahasiswi yang namanya kalau memulai usaha itu kayaknya saya harus berpikir 1000 kali. Jadi memang saya tidak cocok yang namanya jadi pengusaha. Iya, tidak cocok jadi owner. Iya, oke, owner. Kira-kira ini kalau berbicara tentang tempat menjalankan bisnis ini, apakah di rumah atau menyewa suatu tempat atau di mana nih tempat bisnisnya nih? Iya. Untuk memulainya kita waktu itu karena posisi saya bukan di Jakarta ya waktu itu, jadi kita sewa sebuah tempat seperti itu. Jadi bersama teman-teman seperti itu yang mereka juga lagi membutuhkan pekerjaan. Jadi sebetulnya seperti itu awalnya. Gitu. Tapi kalau menyewa suatu tempat, nah sekarang karyawannya itu sudah ada kalau di Makassar? Di Makassar sudah dan lagi merekrut juga. Memang sudah ada, tapi kita masih membuka juga itu untuk posisi driver, untuk marketing dan juga untuk bakernya. Jadi masih membutuhkan beberapa ya, kurang lebih ada mungkin 6 atau 7 orang lagi, kurang lebih begitu. Atau kalau untuk marketingnya kita masih ada sekitar
untuk 4 mobil lagi gitu. Iya. Jadi kurang lebih kalau 3 kali 4 ya 12 orang gitu. Jadi barangkali ada yang lagi saat ini juga lagi mencari-cari pekerjaan gitu kan, atau lagi bingung naruh lamaran sana sini cari tempat melamar, boleh juga via WA dulu bisa. mungkin. Bisa Ya. di ini nomor WA-nya berapa nih, Oke, Ona? di 0812 1927 1990 boleh dicatat ya, barangkali Ulang dong, memang ulang. Oke, baik, di 0812 1927 1990 ya. Oke. Itu ada beberapa posisi yang sedang dibutuhkan. Saya ulangi, yaitu untuk marketing, SPG, driver, dan juga baker, dan satu lagi helper gitu. Jadi kalau SPG-nya itu berarti ditempatkan di outlet-outlet dong. Ada outlet-outlet yang kita memang lagi berproses, contohnya seperti kayak di Toserba atau di Alpamidi yang rame, yang sama kayak pakai booth kayak salah satu merek mobil seperti itulah ya, kurang lebih. Dan selain itu juga ada SPG mobile atau marketing yang ditugaskannya berkunjung ke instansi pemerintah atau perbankan gitu. Dan juga satu lagi nih, karena ada beberapa permintaan dari warga Makassar sini, saya katanya keahliannya atau kemampuannya mungkin secara umur sudah tidak bisa ikut di posisi yang lain, tapi masih masih bersemangat untuk bekerja dan dia inginnya di motoris. Oke, kita juga fasilitasi. Kalau motoris itu kayak gimana? Kalau motoris itu kita tentu di situ ada gaji pokok, ada transportasi, dia menggunakan kendaraan sendiri bagi yang ada, yang tidak ada mungkin kita persiapkan, dan juga yang untuk mengantar-ngantar gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi dia ada order dulu atau langsung, dan kita buatkan khusus rotinya bukan semua roti besar seperti ini, tapi dia lebih banyak roti yang kecil-kecil, yang seperti roti-roti lainnya yang mungkin kayak buat sarapan sekali konsumsi atau seperti itu, kurang lebih begitu untuk yang motorisnya. Iya, itu harus dalam misalkan kayak SPG itu pakai target kah? Karena pengalaman waktu saya jadi SPG, waktu saya jadi SPG itu pakai target biasanya. Jadi kita sebagai SPG biasanya harus mengejar ini target ya, biar capai target gitu, dapat bonus juga. Oke, betul sekali. Tentunya kalau kita mau hasil lebih banyak berarti harus juga kerja lebih semangat lagi, lebih keras lagi. Cuman kalau untuk target kita tidak mematok harus sekian, karena kapasitas orang itu beda-beda. Ada yang kapasitas marketingnya saya di sekian paket, itu udah bagus gitu ya. Ada juga yang saya nggak puas dengan sekian, jadi saya satu mobil mau jalan sendiri, nggak mau sama tim yang lain. Oke, kita fasilitasin, tapi ya tentunya dengan target minimum satu mobil misalnya, karena kan kita juga menggunakan beberapa operasional dan tapi lain persyaratannya nih, Ona. Persyaratannya yang pertama itu niat dulu mau bekerja, oke. Yang kedua yakin kalau kita bekerja itu pasti kita ada hasilnya, dan yang ketiga datang dan melamar. Gitu, tidak pakai tamatan apakah? Syaratnya memang ada tamatan tertentu atau untuk marketing yang tertentu kita tempatkan ya. Contohnya untuk yang khusus ke dinas itu ada syaratnya beda. Terus untuk yang motoris juga berbeda, dan juga untuk baker pasti ada basic di pembuatan roti sebelumnya, atau mungkin pernah bekerja di pernah juga bekerja di sebuah perusahaan roti yang premium, yang pasti tetap mengikuti proses atau resep yang kita tentukan di sini yang untuk baker. Kalau untuk helpernya itu tidak diutamakan pengalaman, tapi itu bisa kita arahkan. Oke, siap. Oke, Onar. Nah, ini produk yang paling best seller ini atau yang paling laku kalau dari produk rotiku ini?
Produk yang paling best seller Iya. pisang coklat sih. Kalau untuk Pisang coklat. masak ada pisang coklat, Pisang coklat. keju vanila, dan ada beberapa yang suka coklat banget gitu Kayaknya ya. Itu semuanya. coklat banget gitu seperti Semua itu. kayaknya karena emang Iya. itu kan semua yang orang-orang pada suka kan Iya. varian seperti ini semua. Iya, karena kalau satu macam aja rasanya masih penasaran, penasaran sama yang lain. satu lagi. Makanya ada peluang nih beli yang berpaket, selain harganya hemat, itu dapat juga variannya, beberapa varian seperti itu. Nah, owner, apa tantangan yang dihadapi selama merintis usaha dari Rotiko ini? Tantangan yang dihadapi ya orang-orang yang tidak satu visi. Ya, satu visi gitu. Contoh kita menginginkan karyawan kita dan semua yang bekerja itu punya tujuan yang sama. Jadi tidak ibaratnya kata Bapak Helmi Yahya itu diibaratkan seperti ini, tidak melubangi kapal yang kita sedang tumpangi, karena di situ akan tenggelam. Tapi hal-hal yang seperti itu ya ada aja sih tantangannya, tapi ya kalau nggak ada tantangan kita nggak naik ujiannya gitu. Kalau nggak ada ujian kita nggak naik kelas gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu. Oke. Pernah di luar Sulawesi Selatan kan merintis usaha ini. Iya. Nah, itu pernah nggak mengikuti event-event untuk mengikutkan produk dari Rotiko? Pernah kayak dari kementerian, misalnya Kementerian Pertanian, salah satu bahan bakunya kan dari pertanian. Yes, benar, cocok. Ya, terus juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, gitu, event-event seperti itu. Dan juga kita juga membuka di stand di mall seperti itu, gitu, mall yang ada di Jakarta, gitu. Kalau berbicara tentang pelatihan, otomatis kan misalnya kayak gini, orang membuat roti itu ini tidak otomatis kita langsung jago kan, langsung hebat gitu. Nah, ini awal pembuatan ini apakah pernah mengikuti pelatihan kah, atau mungkin otodidak atau kayak gimana awalnya? Awalnya yang pasti kita belajar bagaimana cara buat roti itu di tempat langsung yang memang praktek membuat roti, dan di situ kita bisa modifikasi. Jadi kita bisa takar-takar atau atur-atur, oh kalau misalnya ini rasanya seperti ini, kalau ini. Dan selain itu juga saya upgrade terus, ikuti kelas-kelas gitu ya, kelas-kelas baking yang memang supaya tidak ketinggalan. Jadi apa nih yang lagi banyak disukai trennya, variannya seperti ini gitu. Jadi kita ikutkan, tapi kembali lagi tetap kembali ke best seller gitu kadang-kadang gitu. Seperti itu. Jadi walaupun tetap mengikuti namanya pelatihan-pelatihan, walaupun yang awalnya itu memang cuma belajar sendiri gitu ya, cuma harus ada modifikasi ya. Jadi apa kuncinya? Kalau ada hal-hal yang baru, yang bagus, itu kan yang kita tidak bisa kejangkau. Contoh nih yang kelasnya sekian, saya belum kelasnya itu, tapi paling enggak ATM kuncinya, amati, tiru dan modifikasi. Iya. Itu memang salah satu kunci dari para pelaku UMKM. Oke. Nah, bagaimana strategi pemasaran Rotiko? Apakah melalui media sosial, promosi langsung kah, atau mungkin sistem reseller, atau kayak gimana? Kita promosi langsung dengan beberapa marketing yang kita fasilitasi. Selain itu untuk online-nya kita belum terlalu difokuskan ke online karena masih banyak yang harus dipelajari, tapi juga sambil berjalan juga online-nya. Dan juga satu lagi apa tadi? promosi seperti itu. Gitu. Nah, ini ada peran dari media sosial, mungkin media sosial dari Rotiko ada nggak sih? Media sosial dari Rotiko itu palingan ya media sosialnya di itu aja, Facebook. Apa nama Facebook? Enggak, Facebook enggak, kita enggak. Di Instagram. Rotiko 103. Di situ aja, di situ ada 103. Iya. Itu kenapa pakai Rotiko 103? Karena 100 dapat 3. Tidak sampai kepikiran di sana aku ya.
100 dapat 3 itu promonya akhirnya jadi 103 gitu. GoFood juga ada untuk yang di GoFood. Jakarta yang Iya, GoFood iya. sama GrabFood Jakarta. gitu. Tapi kalau di Makassar? Makassarnya belum didaftarkan gitu karena harus ada spesial adminnya yang memegang. Kenapa seperti tidak itu. buat di Facebook juga? Ya di Facebook mungkin kita jarang ya karena saya belum begitu ngerti juga ya untuk pasaran makanan di Facebook ya. Karena yang pasti dia delivery ya seperti benar. itu. Karena kalau misalnya jangkauannya agak jauh karena sempat kita memang sempat ya di Facebook itu orderannya sampai ke Batam. Seperti itu, sampai ke Batam, sampai ke ya luar-luar pulau sehingga tidak efektif karena kapasitas roti ini kan bertopping dan lain sebagainya. Benar. Kalau di paket itu kan rusak gitu. Iya, Dan jangka waktunya juga enggak begitu lama kalau pakai yang reguler berarti lama. Yang kedua kalau pakai yang instan yaitu expired. Iya. Seperti itu. Jadi makanya saya ambil itunya ya sudah buka saja cabang di sana Iya, gitu. Oh, iya. Targetnya seperti itu. Benar. Makanya harus berani memulai. Seperti itu. Owner, nomor kontak yang bisa dihubungi, siapa tahu misalkan ada yang penasaran dan rotinya. Oke. Itu nomornya nomor berapa ini, Owner? Oke, nomornya yang tadi sudah disampaikan atau mungkin mau Bisa diulang. yang ini untuk marketing khusus Makassarnya ada nih nomornya Mbak Rati. Nomornya Mbak Rati Oke, iya. Karena ini Hafal ya Mbak Rati? Mbak Rati berapa nomornya? 0821 08 873 11690. Oke. Jadi nomornya 0821 873 11690 ya. Jadi itu ulangi. coba dong disebut ulang. 0821 0821 ulangi itu apa namanya salah tuh 21-nya belum masuk. 87 3 Oke. 0821 873 11690. Tuh kan nomornya admin dari admin Rotiku Roti di Makassar Makassar. ya. Jadi yang penasaran silahkan saja hubungi. Pokoknya ini rotinya enak sekali, premium kualitasnya ya. Harganya juga ekonomis. Produknya premium, harganya ekonomis. Pokoknya yang dijamin mantap ya, karena yang buat juga orangnya keren. Oke, Kak Wida, ini apa yang ingin disampaikan nih? Ini terkait dengan pembahasan kita hari ini, silakan nih Kak Wida. Oke, yang mau disampaikan yang pasti di tengah gempuran sekarang itu ya dunia kerja juga yang memang begitu agak sulit gitu ya, dan persaingan dunia bisnis juga luar biasa. Jadi hayo semua kaum muda jangan nyaman menjadi kaum rebahan, gerak dan berani memulai gitu. Seperti itu. Oke. Baik kalau begitu Kak Owner ya, Kak Wida Listianawati ya. Owner dari Rotiku, semoga makin jaya ya bisnisnya, usahanya dari brand Rotiku ini ya, dan tentunya tetap semangat untuk menjalankan bisnisnya. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi di pembahasan selanjutnya ya. Oke, kalau begitu sampai Terima jumpa. kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.